Pemirsa, ratusan pengemudi ojek dan taksi online menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kenaikan tarif bawah serta perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Pengemudi ojek dan taksi online dari berbagai aplikator di Jawa Tengah mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah Senin siang. Mereka menuntut penyesuaian kenaikan tarif dari Rp6.400 menjadi Rp8.000 serta perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Aksi yang semula berjalan damai sempat diwarnai sweeping pengemudi ojek online yang masih bekerja mengantar penumpang. Ratusan pengemudi ojek dan taksi online melanjutkan aksi damai dengan mengumpulkan tanda tangan menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi pengemudi. Pemirsa, ratusan warga antri berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual murah oleh salah satu distributor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah warga saat mengantri minyak murah mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini saling dorong dan berdesakan saat pihak distributor mulai menjual minyak goreng murah di Jalan Andi Depu, Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat, Senin siang. Ratusan warga ini rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liternya. Warga pun diizinkan membeli minyak goreng hingga 1 jerigen berisi 5 liter minyak seharga Rp70.000. Bahkan sejumlah warga ada yang melakukan aksi curang dengan pembelian minyak goreng murah secara double dari yang ditentukan. Ironisnya, warga pun tak menghiraukan kondisi saat ini di mana meningkatnya kasus COVID-19 dengan mengabaikan protokol kesehatan. Cari minyak keliling-keliling, selalu nggak dapet, Pak. Jadi satu-satunya jalan ya antri begini. Dapat gitu. Pihak distributor menyiapkan sebanyak 5 ton minyak goreng. Selain melayani penjualan pada masyarakat sekitar, distributor juga akan menyalurkan secara merata di beberapa agen di 2 kabupaten yakni Polewali Mandar dan juga Kabupaten Mamasa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sementara itu, kelangkaan minyak goreng yang cukup lama membuat emosi banyak warga. Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, emak-emak memarahi karyawan swalayan karena tidak kebagian minyak goreng. Emak-emak ini memarahi para petugas swalayan yang berada di Jalan Anggrek, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan terekam kamera warga. Mereka marah karena sudah mengantri lama, namun tak satu pun warga bisa membeli minyak goreng dari swalayan ini. Menurut karyawan swalayan, minyak goreng yang tersedia diprioritaskan bagi warga yang sudah mendaftar sejak 2 pekan lalu untuk menghindari antrian. Yang tidak merata. Ini nama sampai 42 orang, Ji. Iya, 42 orang. Dos datang. Oh, 7 dos. Simpankan dulu, jangan sampai kayak kita Jadi beginilah tata cara untuk agar tidak ada gesekan terjadi. Pihak karyawan dari salah satu supermarket untuk mengatur nama-nama siapa yang akan mendapat guna menghindari terjadinya miskomunikasi atau hal yang tidak diinginkan. Namun, emak-emak yang sudah datang ke swalayan tetap tidak terima dan merasa prosedur swalayan tidak tepat. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya emak-emak pun pergi dengan tangan hampa. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa daerah sehingga banyak warga yang harus berebutan untuk membelinya. Warga berharap kelangkaan minyak goreng bisa segera diatasi pemerintah. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tingginya curah hujan membuat tanggul irigasi Jatirunggo jebol dan meluap ke Sungai Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya 9 rumah warga terendam banjir. Jebolnya tanggul irigasi membuat 9 rumah yang berada di bantaran Kali Pringapus, Kabupaten Semarang terendam banjir. Banjir setinggi 70 cm ini tak hanya menutup akses jalan, namun juga menggenangi bagian dalam rumah. Luapan banjir membuat warga panik karena datang secara tiba-tiba. Pas itu pintunya kan
Iya. Cepat langsung pintunya tuh ditutup, tapi airnya kan dari depan sana. Langsung. Petugas BPBD dan warga sekitar langsung melakukan pembersihan dan evakuasi warga terdampak. Sama-sama untuk membantu, untuk membersihkan dan mengevakuasi ataupun barang-barang yang ada di rumah korban, baik dari barang-barang itu berharga maupun barang-barang yang di luar. Warga berharap tanggul yang jebol segera diperbaiki oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan berintensitas tinggi memicu bencana tanah bergerak di 4 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 139 rumah warga rusak terdampak bencana tersebut. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat 139 rumah di 5 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak bencana tanah bergerak. Dari 139 rumah, 57 diantaranya rusak berat, 44 rusak sedang, dan 38 rusak ringan. 5 desa terdampak yaitu Desa Pasir Suren dan Tonjong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, dan Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, serta Desa Limun Snunggal, Kecamatan Bantar Gadung. Wilayah terparah terdampak tanah bergerak adalah Desa Pasir Suren di mana 32 rumah rusak berat, 19 rusak sedang, dan 38 rusak ringan. Rata-rata kerusakan akibat tanah bergerak ini meliputi retak pada lantai, dinding, serta atap. Untuk penanganan sendiri kita menyiapkan untuk para pengungsi dan para petugas dapur umum sudah tersedia. Kita sudah berkoordinasi dengan tim kesehatan dari puskesmas setempat untuk mengantisipasi apabila ada korban yang sakit atau yang luka. Bencana tanah bergerak dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air dalam tanah naik melewati suatu bidang lemah di dalam tanah. Fenomena tanah bergerak mirip dengan tanah longsor namun terjadi di bidang datar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Babinsa Pelda M. Jailani mendapat penghargaan dari Danrem 052 Wijaya Krama. Penghargaan diberikan setelah Pelda M. Jailani menangkap penusuk warga dan menyelamatkan korban. Danrem 052 Wijaya Krama, Brigjen TNI Rano Maxim Adolf Tilar memberikan penghargaan kepada Pelda M. Jailani dalam upacara yang digelar di Makodim 0503 Jakarta Barat atas aksi heroiknya yang berhasil membekuk seorang penusuk warga di Kapuk Bawah, Jakarta. Danrem berpesan agar anggota TNI harus memiliki semangat patriotisme dan dekat dengan rakyat. Adanya kedekatan yang dibangun Babinsa dengan masyarakat menaruh kepercayaan tinggi pada Babinsa untuk menciptakan ketahanan masyarakat. Nah, harapan dan juga kebersamaan selama ini yang dijalin oleh dia dengan masyarakat di daerah Kapuk Bawah ini yang mana mereka kemudian memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk bisa mengamankan pelaku, yaitu saudara Saifuddin ini yang mengamuk di rumahnya dan melukai sesama tukang bakso yang merupakan teman sekerjanya ini. Jadi inilah yang saya maksud yang namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah, ini kita bisa lihat respons daripada Ketua RT ini justru menghubungi aparat teritorial kami, yaitu Babinsa di Kapuk Bawah ini. Sebelumnya seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di wilayah Kelurahan Kapuk menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat peristiwa terjadi, Pelda Jailani tengah berada tidak jauh dari lokasi usai melakukan kegiatan pembagian masker. Tiba-tiba ia mendapat kabar ada penusukan dengan 2 orang korban di wilayahnya. Saat mendatangi lokasi, Pelda Jailani mendapati pelaku beserta 1 korban lainnya masih berada di dalam rumah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh Pelda Jailani. Gara-gara sering cekcok dengan tetangganya, satu-satunya akses jalan masuk keluar rumah milik Sutikah, warga desa Mebejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditutup tembok oleh tetangganya, sehingga Sutikah tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya.
Penutupan satu-satunya jalan ke rumah Sutikah dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu oleh Humaydi. Penutupan oleh tetangganya membuat Sutikah tidak bisa lagi keluar masuk rumahnya. Ia pun harus menggunakan sebuah tangga untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Sunarsi, ibu Humaydi, mengungkapkan anaknya terpaksa memasang pagar tembok karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku Sutikah selama ini. Sutikah mengaku jika harus minta maaf akan dia lakukan asal jalan keluar masuk rumahnya kembali dibuka. Kalau saya tuh selalu merendahkan diri, saya disuruh apa saya mau. Apalagi malah suruh minta maaf, suruh nyembah sekalian saya mau, Mas. Kok saya yang tidak mau tuh Allah yang tahu. Keributan ini sempat menarik perhatian sejumlah tokoh masyarakat Mejobo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Apa alasan warga menutup akses rumah tetangganya sendiri? Sudah bergabung bersama kami Humaydi, pemilik tanah. Selamat sore Pak Humaydi. Selamat sore Bapak. Baik Pak Humaydi, ini bisa dijelaskan Pak sebenarnya duduk perkara antara Sutikah dan Anda ini seperti apa sebenarnya hingga menutup akses jalan keluar masuk rumahnya? Sebelum kami berbicara lebih panjang, kami ingin klarifikasi bahwa tanah itu milik ibu saya yang namanya Ibu Sunarsi. Nah, terkait dengan persoalan yang baru viral itu mestinya memang sudah sejak lama. Artinya bahwa keluarga kami itu kemudian sering terganggu dengan perilaku tetangga itu. Tetapi kami berusaha untuk tetap menjaga kesabaran. Ketika dulu lama saya kecil, itu seringkali terjadi cekcok antara tetangga itu dengan keluarga kami. Dan kami yang merasa muda dan punya kesempatan berpendidikan, kami berusaha untuk katakanlah menahan bagaimana amarah dari bapak atau ibu kami. Oleh sebab itu, kalau dilihat persoalannya, itu sudah sejak lama. Sudah berapa lama Pak Humaydi dan cekcok seperti apa yang terjadi sehingga membuat Anda dan keluarga begitu marah dan memutuskan untuk menutup akses rumah Sutikah? Ya, sangat lama Bapak. Ketika saya kecil sampai hari ini 47 tahun, itu kan bukan waktu yang pendek. Dan kami tetap bersabar karena apa? Akses tetangga itu sudah tidak ada lagi. Karena hubungan dengan kanan kiri tetangga memang sudah tidak baik. Kalau ditilik sejarah asal-usul tanah, bahwa tanah yang milik orang tua kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik tetangga kami itu. Baik. Nah, itu yang terjadi dan beberapa waktu terakhir terjadi cekcok, itu kemudian kami masih menahan diri. Nah, ketika kemudian pas saat ada pemugaran tempat kamar mandi yang ada di depan kami itu, maka kemudian kami punya rencana. Tetapi rencana itu masih kemudian dalam tahap pembelajaran. Bagaimana kemudian respon ketika saat terakhir kami selesai memugar kamar mandi, kemudian kami teruskan untuk membuat pagar.
malah kemudian juga di sana Baik, terjadi Pak Humaydi. pertikaian lagi. Pak Humaydi, yang saya penasaran adalah keluarga Anda terganggu dengan Ibu Sutika. Perilaku seperti apa sebenarnya yang dilakukan Ibu Sutika kepada keluarga Anda? Dan kemudian ketika Anda menutup akses rumah Ibu Sutika, apakah Anda sudah memikirkan untuk keluar masuk Ibu Sutika lewat mana? Kemudian apakah upaya mediasi juga sudah dilakukan? Terima kasih Bapak. Jadi kami yang punya kesempatan berpendidikan, ngaji, itu tahu etika bertetangga. Dalam bahasa Islamnya, hakul jarnya itu kami juga tahu. Ketika kemudian kita bertetangga, bagaimana kemudian kita bisa menjaga kerukunan antar tetangga. Tetapi manakala tetangga tidak bisa, lalu bagaimana kami harus berpihak? Baik. Nah itu. Baik, Pak Humaydi, terima kasih banyak atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, aksi brutal gangster menyerang rumah warga dan warung di Depok, Jawa Barat. 3 warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.